Yang sana nggak bagian nggak? Atas nama Kristen Antoinette Gray. Berikut ini saya akan bacakan preskripsi kami atau siaran tes nomor W20.HM.01.02 Denpasar tanggal 19 Januari 2021. Judulnya viral tentang cuitan seorang WNA pada akun Twitter Kristen Tokie tanggal 17 Januari 2021 berupa ajakan bagi orang asing untuk pindah ke Bali pada masa pandemi Corona. Yang bersangkutan menyatakan bisa memberikan kemudahan masuk ke Bali melalui agen yang direkomendasikan, juga ditawarkan biaya hidup di Bali yang murah, nyaman, dan ramah bagi LGBTQ+. Ini Q-nya ini, Q friendly. Selain di Twitter, hal tersebut juga dimuat dalam e-book dengan harga $30 dan dilanjutkan dengan konsultasi seharga $50 selama 45 menit. Hal ini menjadi trending topik pada media sosial maupun media mainstream pada tanggal 17 dan 18 Januari 2021. Terkait hal tersebut, kami Kementerian Hukum dan HAM Bali mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, atau nomor 1, melakukan pengecekan data masuk WNA atas nama Kristen Antoinette Gray yang masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 21 Januari 2020 pada pukul 23.04.054 waktu Indonesia Tengah melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Selanjutnya, Kristen Antoinette Gray melakukan perpanjangan izin tinggal yang terakhir pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar pada tanggal 22 Desember 2020 yang berlaku sampai dengan 24 Januari 2021. Nah, ini perlu saya tegaskan, tidak overstay. Yang kedua, setelah dilakukan pengecekan oleh petugas imigrasi, ditemukan sponsor Kristen Antoinette Gray yang berinisial IGW yang beralamat di daerah Ubud dan dilakukan pengecekan lapangan pada tanggal 18 Januari 2021 kemarin. Yang ketiga, pada tanggal 19 Januari 2021, petugas imigrasi melakukan panggilan melalui sponsor terhadap Kristen Antoinette Gray untuk dapat hadir di kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Cuitan akun Twitter Kristen Tuti yang mengajak WNA untuk pindah ke Bali saat pandemi tentunya bertentangan dengan surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 2 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional dalam masa pandemi COVID-19 serta surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi nomor ini garis datar 0103.GF.01.01 tahun 2021 tentang pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar, diduga WNA dimaksud telah menyebarkan informasi yang dianggap dapat meresahkan masyarakat antara lain. Pertama, LGBTQ+ atau queer friendly, di mana di Provinsi Bali memberikan kenyamanan dan tidak dipermasalahkan. Nah, ini yang disampaikan. Kemudian yang kedua, kemudahan akses masuk ke wilayah Indonesia pada masa pandemi sehingga patut diduga melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi, pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing
yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Saya ulangi, tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Selain hal tersebut, WNA dimaksud diduga melakukan kegiatan bisnis melalui penjualan e-book dan pemasangan tarif konsultasi wisata Bali sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi, setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Tindak lanjut, warga negara Amerika atas nama Christine Antoinette Gray dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian. Saya ulangi, pendeportasian atau pengusiran sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Catatan berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah Kanun Kementerian Hukum dan HAM Bali menghimbau kepada seluruh warga negara asing agar dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini untuk mematuhi protokol kesehatan serta mengikuti prosedur yang benar tentang pengurusan visa dan selama berada di Indonesia. Sekian dari kami kepada kantor wilayah tertanda Jamaruli Mangrove. Sesuai ketentuan, sebaiknya lebih cepat lebih baik pendeportasian. Tapi kita mengetahui mengingat masa pandemi corona ini, tidak selalu ada penerbangan yang memberangkatkan yang bersangkutan untuk langsung ke negaranya. Perlu diketahui pendeportasian itu biasanya dilakukan harus langsung ke negaranya. Artinya tiketnya itu tidak mampir-mampir kemana-mana. Kalaupun mampir misalnya ke via Abu Dhabi, bisa saja via Abu Dhabi, tapi tidak boleh keluar di sana. Tiketnya itu kita pastikan harus langsung ke negaranya. Jadi dilakukan pada kesempatan pertama ketika ada penerbangan yang langsung menuju ke sana. Itu untuk pendeportasian. Yang kedua tadi itu kunjungan B211, itu sponsor perorangan, sehingga sebenarnya itu hanya untuk berlibur ke Indonesia. Kemudian deportasinya berapa lama? Ya seperti saya katakan tadi, secepatnya. Begitu ada tiket pesawatnya pulang ke negaranya, langsung kita deportasi. Temannya, itu juga pasangannya, kalaupun sesama perempuan, ya ini memang akan kita deportasi bersama-sama. Cekalnya itu 6 bulan, tapi tidak boleh masuk kembali ke Indonesia. Pertama saya ingin tanya, yang bersangkutan selama di Bali itu apa yang dilakukan? Atau memang dia bekerja atau bagaimana? Yang kedua, dia yang bikin postingan atau cuitan seperti itu tujuannya apa sih Pak? Apa dia memang berbisnis di sini atau bagaimana? Ya, apa yang dilakukan? Ya seperti sudah kita ketahui bersama, ada akun Twitternya yang mencuitkan bahwa yang bersangkutan bisa menawarkan kepada orang asing untuk pindah ke Indonesia, terutama dalam masa pandemi corona ini. Itu jelas dituliskan dalam Twitternya dan juga di dalam e-book yang bisa di-download. Itu yang dilakukan di sini dan itu sudah hampir selama 1 tahun. Dan itu juga dikatakan sudah ada sekitar 50 yang sudah mendownload e-book tersebut. Tujuannya tentunya ada unsur bisnis. Di sana tadi kan ada uang. Saya waktu di press release sudah saya katakan, sudah saya sebutkan tadi bahwa untuk membuka e-book tersebut dikenakan $30. Dan bila ingin konsultasi lebih lanjut dikenakan biaya $50 per 45 menit. Jadi ada unsur bisnisnya. Punya sudah beredar dan sudah di-download. Nah, apa langkah yang dilakukan dari imigrasi atau dengan pihak berkoordinasi dengan siapa agar buku ini maksudnya tidak beredar lebih jauh, karena kan ini kalau nggak salah informasinya bukunya itu ada trik-triknya untuk melanggar prokes-prokes di Bali. Jadi setelah kami teliti lebih lanjut, sebenarnya itu semua linknya itu sudah dihapus, sudah nggak bisa di-download lagi. Begitu mengetahui bahwa yang bersangkutan sedang dicari oleh imigrasi, langsung dihapus semua. Jadi linknya itu sudah tidak ada lagi.
Hanya mungkin yang sudah beredar sebelumnya ini, nah ini nggak bisa kita tahu siapa yang sudah mendownload ini. Tadi ada 50 orang. Kemungkinan juga orang-orang asing yang mendownload. Ya, itu tadi sudah kami dalami. Kan dikatakan dia bisa memasukkan orang asing ke Indonesia melalui agen visa yang dia tunjuk. Tapi setelah kami buka bukunya dan hasil pemeriksaan yang kami lakukan, yang bersangkutan mengakui bahwa dia tidak mengenal agen tersebut. Jadi dia hanya mencantumkan agen tersebut. Kenapa dicantumkan? Karena hasil googlingnya diketahui bahwa agen tersebut banyak memberikan informasi bagaimana caranya masuk ke Indonesia. Jadi hanya melalui Google sebenarnya dia ketahui itu. Nah, ternyata hubungannya dengan agen tersebut tidak ada. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya yang dikatakan masuk melalui pintu gelap itu, apalagi zaman sekarang, ini jangankan untuk masuk melalui pintu gelap, yang terang pun susah. Karena penerbangan pun tidak ada yang terang sekarang ini, susah yang terang. Jadi apalagi yang gelap, itu kecil kemungkinan terjadi.